Saudara memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 Januari dan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi stunting, ini ada Sari Husada yang terus menggelorakan gerakan Indonesia Bebas Stunting melalui deteksi dini dan juga intervensi gizi. Di mana Sari Husada ini berkolaborasi dengan Alodokter untuk meluncurkan kampanye aksi 3 langkah maju dan melakukan screening stunting dengan target 1 juta anak pada tahun 2025 ini. Dan di studio Kompas TV telah hadir 2 narasumber yang cantik-cantik bersama saya. Di samping saya untuk membahas hal ini ada Dr. Novitria Dwinanda SPAK. Ini spesialis anak konsultan. Selamat pagi, Dok. Pagi. Dan juga ada Ibu Angelia Susanto, Healthcare Nutrition Marketing and Strategy Director Sari Husada SN Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Saya ke Dr. Novi terlebih dahulu. Ini terkait dengan pemahaman mengenai stunting. Banyak sekali di lingkungan kita ibu yang memang berkeberatan apabila anaknya dicap stunting begitu, karena memang pemahamannya selama ini stunting itu selalu berfokus pada tinggi tubuh anak. Sebetulnya apa bisa dijelaskan kepada masyarakat pemahaman yang benar terkait dengan stunting itu seperti apa sih, Dok? Ya, baik. Sebelumnya saya declare saya no conflict of interest. Jadi stunting itu secara definisi adalah tinggi badan yang kurang daripada min 2 SD berdasarkan kurva WHO. Diawali dengan perlambatan pertumbuhan. Jadi stunting adalah malnutrisi kronik, diawali dengan weight faltering tapi tidak teratasi, jatuhlah pada stunting. Yang ditakutkan bukan pendeknya tetapi dampak jangka panjangnya, yaitu pertumbuhan otak yang tidak maksimal yang berdampak pada IQ. Nah, perlu diketahui bahwa stunting tidak sesuatu penyakit yang menular, sehingga tidak perlu ibu-ibu takut untuk membawa anaknya berobat apabila sudah terdiagnosis stunting, dan stunting bisa diobati. Stunting bisa diobati, bukan penyakit penular, sehingga jangan dijauhi ya intinya. Betul. Ya. Kemudian kalau melihat fakta di lapangan, sebetulnya angka stunting di Indonesia itu seperti apa sih, Dok? Dan apakah ini mengkhawatirkan dan apa kendala yang ada di masyarakat sehingga stunting masih terjadi di Indonesia? Kita sempat membahas bahwa stunting ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah terpencil, tetapi juga justru masih ada di kota-kota besar. Seperti apa, Dok? Betul. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka stunting kita itu adalah 30,8%, yang artinya juara nomor 2 se-Asia Tenggara. Lalu pemerintah melakukan banyak sekali intervensi dan akhirnya tahun 2023 kemarin kita turun sehingga menjadi 21,6%. Sudah cukup turun tetapi masih di atas target, yaitu di atas 20%. Artinya angka ini sangat banyak sekali. Nah, kendala yang ada adalah sebenarnya ada 2, yaitu melakukan screening di awal sehingga tidak ada angka stunting yang baru dan tata laksananya tentunya. Nah, screening di awal itu diawali dengan penimbangan berat badan, penimbangan tinggi badan dan lingkar kepala. Ayo kita bawa anak-anak kita ke posyandu dan puskesmas, lalu memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai makanan yang benar, makanan yang berbasis protein hewani, kemudian lakukan intervensi apabila sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa ada kenaikan berat badan yang tidak adekuat tadi. Ini angkanya sangat banyak dan juara dunia di Asia Tenggara, bukan prestasi tentunya apabila juara dunianya ini di angka stunting begitu ya, sehingga banyaknya stunting di Indonesia ini menggerakkan juga Sari Husada untuk turut berkontribusi mendukung program pemerintah. Apa saja Ibu Angelia upaya yang Sari Husada lakukan terkait hal ini? Baik, terima kasih. Jadi tadi yang dikatakan oleh dokter, memang angka 20% ini cukup tinggi. Ini berarti 1 dari 5 anak. Dan kalau melihat jumlah anak di Indonesia di bawah 5 tahun, ini bisa mengimpact sekitar 4,5 juta anak. Dan ini populasi yang sangat besar, seperti populasi Singapura atau populasi New Zealand gitu ya. Kita punya itu ya, satu negara. Populasi Singapura, New Zealand, atau populasi stunting di Indonesia. Betul, ini anak-anak kita yang potensi kena stunting. Dan ini sangat-sangat detrimental untuk Indonesia di masa depan tentunya. Nah, kami menyadari masalah ini sangat kompleks dan kami ingin mensupport pemerintah. Tadi yang dikatakan dokter benar banget, bagaimana supaya bisa terjadi lebih early screening dan diagnosis dan treatmentnya, karena memang masalahnya adalah either ketidakmampuan atau ketidaktahuan itu. Jadi yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan Alodokter ingin membuat langkah-langkah ini terjadi lebih cepat. Jadi dengan kampanye 3 langkah maju,
yaitu mengukur tinggi dan berat badan, ajak ke dokter spesialis anak atau pihak yang kompeten dan upayakan tata laksana yang tepat, termasuk pemberian nutrisi tadi, protein hewani. Nah, kami targetan program ini akan mencapai 1 juta anak di tahun ini. Gitu. Jadi semoga bisa berkontribusi untuk tadi tidak menambah angka stunting dan bisa men-treat ya, bisa menterapi anak yang sudah didiagnosa stunting. Berarti formulasi 3 langkah maju ini sudah terbilang tepat. Dari maju itu sendiri merupakan singkatan atau kependekan dari mengajak terlebih dahulu, mengukur terlebih dahulu, setelah mengukur baru mengajak, kemudian setelah itu apa nutrisi yang bisa diberikan kepada anak-anak yang memang sudah terdeteksi stunting, demikian ya Ibu. Ya Bu Angelia, yang juga perlu dijelaskan begitu pemahamannya terkait dengan screening cegah stunting yang sebelumnya Ibu sebutkan. Ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi sebetulnya apa sih terkait screening cegah stunting ini lebih lengkapnya seperti apa? Ya, jadi tujuan kami adalah supaya tadi tidak bisa terdeteksi lebih awal, karena kalau ditunggu sampai stunting ini udah masuk ke populasi stunting gitu kan. Nah, yang kami lakukan adalah 3 langkah maju. Jadi maju ini, 1 adalah mengukur, yang diukur tentunya berat badan dan tinggi badan. Nah, kemudian setelah itu ayo ajak ke dokter yang kompeten, yaitu dokter spesialis anak tentunya, karena yang bisa mentranslate data tinggi dan berat badan menjadi tadi ke growth pertumbuhan adalah dokter spesialis anak. Dan ketiga adalah upayakan pemberian tata laksana yang tepat, misalnya tadi dengan nutrisi yang sesuai. Nah, yang kami lakukan dengan 3 langkah maju supaya ini bisa menyebar mencapai target kami, yaitu 1 juta anak di seluruh Indonesia, adalah kami punya offline dan online. Jadi offline ini kami ada event-event, kami jemput bola ke area-area yang mungkin populasi stuntingnya lebih tinggi. Kami ada namanya MOBI, yaitu mobil van yang kami perlengkapi dengan alat untuk mengukur tinggi dan menimbang berat tadi, dengan tenaga kesehatan yang bisa membantu pengukuran dan juga bisa melihat bagaimana memplotkan ke dalam growth chart. Jadi setelah itu bisa diberikan rekomendasi apakah terus anaknya harus ke dokter anak dan sebagainya gitu, offline-nya. Kemudian online-nya kami menyediakan kalkulator pertumbuhan. Jadi mudah buat ibu bapak yang belum sempat mungkin pergi setiap saat dari rumah, tinggal masukkan data anak kepada kalkulator tersebut dan akan keluar hasilnya normal, agak kurang, atau bahkan berlebih kemungkinan ya. Jadi kami mempermudah ini dengan harapan tadi screening itu bisa mencapai 1 juta anak di Indonesia. Saya ke dokter lagi, ini terkait dengan pertanyaan ini dok, ada usia berapa sih anak itu bisa kita cegah stuntingnya, atau semenjak dini, atau memang ada usia tertentu begitu, setelah 3 tahunkah, setelah 5 tahunkah, seperti apa dok? Iya, mencegah dari usia sejak dia lahir. Oke, setiap bulan harus datang kunjungan untuk melakukan penimbangan berat badan. Ada berat badan minimal yang harus dicapai, jadi naik saja tidak cukup. Ya, jadi artinya naik dengan kenaikan yang cukup setiap bulan di bawah usia 1 tahun, kita akan pantau sehingga pencegahan itu menjadi lebih maksimal. Karena kan targetnya adalah 1000 hari pertama kehidupan, pertumbuhan anak harus maksimal. Apa dampaknya dok? Secara jangka pendek serta jangka panjang dari stunting ini? Iya, jangka pendeknya tentu saja daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Ya kan, jadi anaknya jadi gampang sakit, morbiditas jadi masuk ke rumah sakit menjadi lebih banyak, terinfeksi campak, terinfeksi TBC dan yang lainnya. Akibat angka kesakitan tentu angka kematian menjadi lebih meningkat. Meninggalnya mungkin bukan karena stuntingnya, tetapi meninggalnya karena penyakit lainnya yang diprovokasi oleh si stunting tadi. Dan jangka panjang tentu saja adalah pertumbuhan otak yang kita takutkan tadi, yaitu berdampak kepada IQ-nya. Nah, berdasarkan penelitian, IQ 40 tahun ke depan anak yang dulunya pernah mengalami stunting adalah di bawah 90. Nah, berdasarkan data tahun 2018, angka IQ anak-anak di Indonesia adalah sekitar 79. Oke. Lalu sebetulnya yang menjadi pertanyaan besar juga begitu ya bagi masyarakat, tentunya bagi para orang tua, apa sih yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah stunting, khususnya pada anak-anak mereka? Ya, yang harus dilakukan adalah 1, harus dicek pertumbuhannya secara rutin.
Ukur berat badannya, ukur tinggi badannya, ukur lingkar kepalanya, kemudian tanyakan kepada dokter apakah pertumbuhan atau kenaikan berat badan ini cukup atau tidak. Lalu pada anak-anak yang mengalami yang sudah masuk ke dalam fase MPASI, berikan MPASI yang tepat. Berikan protein hewan yang cukup, berikan lemak, berikan karbohidrat, tidak lagi dengan pemberian single menu. Zaman dulu tuh awal makan berikan saja pisang gitu ya. Sekarang udah tidak tepat lagi. Oke, sudah bergeser begitu ya Iya, pemahamannya betul. dan juga pendidikan kepada masyarakat sudah mulai berkembang begitu. Berarti seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, ini seiring juga dengan tiga langkah maju yang Sari Husada gelorakan begitu ya Bu Angel ya. Kita melihat supaya hasilnya maksimal, apa sih yang dilakukan oleh Sari Husada untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam tiga langkah maju ini? Ya, kami membuat tadi kalkulator yang mudah untuk mengukur pertumbuhan anak. Bisa digunakan oleh ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, tidak perlu keluar rumah ya. Silakan lihat di website Generasi Maju Bebas Stunting. Kami sediakan kalkulator ini supaya bisa mengetahui bagaimana sih pertumbuhan anaknya terhadap kurva normal WHO. Jadi ayo jangan ragu-ragu, terutama di 1000 hari pertama kehidupan ya, sampai usia 2 tahun kurang lebih, tapi setelah itu pun silakan, dan ini dilakukan secara reguler. Bukan hanya 1 kali saja ya gitu. Jadi supaya dengan ini bisa tadi terjadi early screening gitu, supaya kalau ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kurva normal WHO itu bisa langsung dibawa ke dokter anak. Oke, Gitu. berarti tidak berhenti di sini, harus terus berkelanjutan begitu ya Bu Ya. Angelia ya. Dan artinya ini Sari Husada tidak berhenti di sini juga karena terus memiliki program berkelanjutan untuk mendukung kemajuan anak-anak Indonesia. Terima kasih narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV hari ini. Ada Dr. Novitria Dwinanda, spesialis anak konsultan. Terima kasih. Dan juga Ibu Angelia Susanto, Healthcare Nutrition Marketing and Strategic Director dari Sari Husada SN Indonesia. Dan saudara, itu tadi perbincangan terkait pencegahan stunting dengan screening sejak dini. Semoga bermanfaat. Saya Yan Rahman. Sampai jumpa.